Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotob Al-Aziz Asyadullah Mujaidsyah dari kelas A1 pagi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas menggunakan slide, dan dari tugas yang diberikan Ibu ini di dalam bab 4, saya akan memberikan sebuah kesimpulan atau resum yang dimana dari 30 halaman yang diberi oleh Ibu, saya jadikan 10 atau selebihnya slide agar penjelasan yang diberikan itu lebih mudah dipahami dengan kita. Oke, langsung saja menuju kepada judul dari Ibu berikan, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Setelah mengkaji bab ini, kita harus berhati-hati dalam berperilaku dengan apa yang sudah Islam ajarkan, hingga kesederhanaan, keikhlasan pada orang lain kita aplikasikan agar mendapat profit yang baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu keistimewaan di dunia? Bukan hanya dalam segi materi, namun membantu tanpa pemberi, merasakan nikmat dalam ibadah pun ialah cara Tuhan agar diri kita pantas merasakan nikmat di surga. Muhyiddin Ibnu Arabi pada abad ke-13 ialah ulama pertama yang mengeluarkan statement insan kamil. Lalu Syekh Fahadullah menyebut hal ini sebagai proses turun terakhir Tuhan, seperti yang dikatakan Ibnu Arabi, untuk kembali pada Tuhan, seorang harus mempunyai insan kamil. Apa syarat hamba menjadi insan kamil? Jika Islam dan keislaman atau keimanan, Islam manakah yang bisa mengantarkan mencapai martabat itu? Jadi maksudnya di sini yaitu dalam keistimewaan di dunia ini kan sebenarnya orang memberikan persepsi atau menolak ukur sebuah nikmat yang Allah berikan itu kan hanya sebagai sebuah seperti nikmat-nikmat di dunia, tapi sebenarnya nikmat umur yang panjang atau kesehatan yang baik serta mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak itu sudah menjadi aspek di dalam keistimewaan dunia ini, bukan hanya dalam harta. Itu maksudnya. Dan Muhyiddin Ibn Arabi ini sudah menjelaskan bahwa sebenarnya insan kamil itu bakal dipakai predikat ya, atau sebutan dari insan kamil, yaitu artinya insan manusia dan kamil sempurna. Jadi maksudnya ketika dalam ibadah pun kita harus menuju pada beberapa aspek atau beberapa sebutan, sehingga dalam insan kamil ini banyak syarat-syarat tertentu agar kita bisa disebut sebagai orang yang mempunyai predikat insan kamil. Lalu jika Islam dan keimanan, Islam manakah yang bisa mengantarkan mencapai martabat itu? Di sini kita akan menjelaskan lagi lebih rinci. Lanjut. Insan dan iman, jika ditanya pada mahasiswa pun masih kurang mengerti karena sangat asing. Islam, iman, bentuk ibadah pada Tuhan seolah-olah kita sedang melihatnya. Di sini dijelaskan pendapat kita tentang insan kamil. Hadis yang menceritakan Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang pemuda yang menanyakan iman, Islam, hari kiamat, dan tanda-tandanya. Hal yang berkaitan koherensi dan sholat zikir ialah di dalam dua hal ini khusyuk, maka kehidupan kita akan diperbunah dan merasa bahwa Allah selalu mengawasi sehingga takut untuk berbuat dosa. Jadi maksud di dalam Islam atau iman ini salah satunya ialah ketika kita beribadah, dan ibadah itu kita harus menunjukkan zat atau menunjukkan sosok-sosok yang betul kita sembah itu dengan cara bagaimana mungkin sehingga kita merasa diawasi. Hadis yang menceritakan Nabi Muhammad ini saya jelaskan lagi maksudnya, bukan di dalam arti yang jelas dari hadis tersebut, tapi intinya Nabi Muhammad didatangi oleh seorang pemuda yang dimana ia tiba-tiba datang duduk di sebelah baginda, dan ia menanyakan tentang iman, Islam, hari kiamat, dan tanda-tandanya secara tiba-tiba, padahal dari sebelumnya pun dia juga masih belum pernah ketemu dengan Rasul. Nah, langsung secara spontan Nabi Muhammad menjawab apa pertanyaan dari 4 yang dia sebutkan tadi setelah dipantau oleh Umar bin Khattab. Hal yang berkaitan koherensi dan sholat zikir ialah di dalam dua hal ini kita khusyuk, maka kehidupan kita akan dipermudah. Nah,
Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa ibadah itu diawasi, otomatis bukan dalam ibadah aja, tapi aktivitas yang kita lakukan selama di bumi itu bakal takut ngapa-ngapain kalau misalnya kita merasa dipantau. Lanjut, itikaf bersama di masjid atau terjalinnya hubungan baik pada orang sekitar. Hal seperti di atas lah yang mengawas kita untuk berusaha baik pada orang lain dan tetap menjalin hablum minan nas yang baik wa hablum minallah, menisahati dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan juga. Menjadikan kita sempurna dalam berhubungan baik dengan Tuhan dan manusia ialah salah satu cara untuk mendapat gelar insan kamil yang dicintai Tuhan serta makhluknya. Ibnu Arabi pun membagi dua tingkatan manusia dalam bertuhan. Yang pertama, menyembah Tuhan dengan menyaksikan atau melihat, seperti yang disebutkan tadi. Yang kedua, seperti pada umumnya tidak melihat namun mendefinisikan. Contohnya, kita mendefinisikan Tuhan itu bukan secara melihat pada umumnya orang Islam kita ya. Itu mereka menggunakan Asmaul Husna yang 99 itu kita jadikan satu seperti sifat-sifat Allah yang banyak serta sejarah-sejarah seperti kita lihat dari museum yang ada di Madinah atau Mekah. Yang terakhir yang paling penting ialah dari Quran wa Sunnah, karena dua metode inilah yang menjadi titik tumpu kita dalam beragama, apalagi mengenal Tuhan. Lanjut slide yang kelima, tentang menyembah Tuhan tanpa mengetahui zatnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa dirinya hanya mempersepsikan Tuhan saja tanpa melihat, sama seperti umat Islam pada umumnya atau kita. Masalah seperti ini sebenarnya berkaitan dengan syahadat yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat asyhadu di dalam teks yang pertama tadi itu bukan berarti melihat atau menyaksikan secara langsung, tapi sudah pada arti bersumpah atas dasar yang sudah ada pada Al-Quran dan Sunnah tadi. Yang dari banyak cara kita untuk mempersepsikan Tuhan, kata-kata asyhadu bukan berarti melihat. Menyaksikan maksudnya kayak ada kata-kata orang menyaksikan televisi. Nah, menyaksikan maksudnya di sini bukan melihat, tapi menyaksikan otomatis kita sudah harus kayak bersumpah atas nama apapun sehingga bentuk yang sudah terjadi sebelumnya itu, bentuk-bentuk Allah apapun, yang penting kita tetap selalu beribadah. Abdullah Karim Al-Jalili memberi tingkatan. Yang pertama tingkatan permulaan yaitu Al-Bidayah, tingkatan yang kedua itu tingkat menengah atau disebut At-Tawasud, yang ketiga tingkatan terakhir yang bisa kita kenal yaitu Al-Khitam. Persaksian tanpa melihat atau mendengar inilah yang membuat Imam Al-Ghazali berpikir karena ia juga melakukannya, bahkan sampai sakit, karena banyak yang menanyakan kepadanya tentang hal ini. Lanjut. Bersaksi, melihat, menyaksikan, mendengar. Karena sudah dijelaskan atas wajibnya percaya pada tauhid, percaya pada Allah, maka saya tidak harus mencari zat Allah lagi. Jadi ini sebagai pendapat saya atas pertanyaan yang ada di dalam teks di bab 4 itu, bahwa sebenarnya kita sebagai umat muslim gak perlu mencari-cari lagi zat manakah yang kita sembah, Allah itu seperti apa sih bentuknya, tapi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun. Kita dengan sebaik-baik bentuk apapun Tuhan kita, maka tetaplah yang penting di dalam Asmaul Husna kan sudah jelas bahwa sebenarnya itu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Melihat. Kan sudah dijelaskan. Maksudnya kita perlu membayangi aja sih bentuknya kayak mana gitu. Mengapa iman, Islam, dan insan menjadi persyaratan dalam insan kamil? Jika menelusuri dari banyak persoalan, apakah percaya Tuhan atau tidak sesuai syahadat, kata percaya diartikan sebagai iman. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah yang beragama, karena tujuan kita tetaplah beribadah. Meskipun dari beberapa agama juga tidak menyebutnya dengan kata Tuhan. Maksudnya menyebut dengan kata Tuhan ini kayak orang Buddha, ya kita menyebut Tuhan ya Tuhan aja, memang beneran Tuhan. Tapi kalau orang Buddha tetap ibadah, cuman mereka nyebutnya itu sebagai kayak dewa, dewi, atau yang lain-lain. Menurut saya dari topik yang sejauh ini kita bicarakan ialah iman dan Islam. Orang beriman sudah pasti Islam, dan orang Islam belum tentu beriman, karena kata iman hanya diperuntukkan bagi hamba yang menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya.
Maksud Islam dan iman, orang yang Islam dan orang yang beriman. Di sini kita bisa bedakan bahwa sebenarnya orang-orang Islam belum tentu ia beriman. Sudah betul. Karena apa? Karena kata iman hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan orang iman otomatis ia memiliki agama Islam yang dimana itu adalah alasan ia melakukan hak takwa tadi. Lanjut, aplikasikanlah daripada suatu hadis yang menyebutkan bahwa kita harus merasa iman kita rendah atau berdosa. Jika tidak, kita merasa bahwa ibadah yang kita jalani itu sudah cukup. Padahal belum tentu amalan itu diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan lagi-lagi inilah salah satu syarat agar mendapat gelar insan kamil. Jadi ya, mungkin sudah ada 2 atau beberapa syarat kita diterima sebagai mendapat predikat insan kamil tersebut. Jadi merasa berdosa gini. Sudah disebutkan di dalam beberapa hadis bahwa orang yang lebih baik itu ketika ia mempunyai pahala yang dikit, namun ia selalu merasa berdosa, merasa bahwa dirinya itu satu harian 24 jam ini tuh ngerasain banyak hal maksiat, daripada orang yang banyak melakukan pahala, banyak melakukan ibadah, namun ia merendahkan atau merasa dirinya itu paling tinggi dari ibadah yang ia lakukan. Karena belum tentu ibadah yang banyak-banyak itu bakal diterima juga. Mungkin aja syarat dari ibadah tersebut juga masih kurang atau yang lain-lain. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah menjadi pondasi utama atas iman kita. Karena percuma jika kita hanya tahu ayat atau hafal, tapi tidak mau untuk mengamalkannya. Di sini sudah menjadi tabel ranting ya saya buat agar kita bisa memahami apa yang saya bicarakan tadi. Membaca, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan. Jadi konteks membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya dibaca dan dihafal. Cuman yang pentingnya itu kita bisa tahu apa artinya, memahami, lalu kita mengamalkannya apa yang sudah diperintahkan di dalam ayat tersebut, dan ketika sudah mengamalkannya otomatis kita harus mengajarkan. Karena prinsip dasar kita sesama umat lain itu ialah menasihati, watawasau bil haqqi watawasau bil sabr, menasihati dalam kebaikan dan menasihati juga dalam keburukan. Maksudnya jika orang-orang berbuat buruk, kita harus nasihati. Hati, akal, hawa nafsu pada panca indera harus seimbang dan dijadikan wadah untuk menstabilkan keimanan yang lurus. Nah, yang paling penting ini ketika hawa nafsu kita kepada orang lain, maksudnya ketika kita emosi, harus kita stabilkan dan tetapkan kepada waktu-waktu yang pas gitu. Sebagai insan yang baik, juga seharusnya kita mengenali struktur manusia agar dapat mengembangkan diri untuk mencapai insan kamil, serta merujuk pada filsuf dan sufi muslim. Manusia terdiri dari 4 struktur. Jasad, keberadaan di dunia dibatasi dengan umur. Wujud manusia tidak lain ialah jasad. Ini kewajiban jasad atau badan kita seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta memajukan umat. Hati nurani. Jadikanlah hati nurani untuk tunduk pada Allah. Apapun kondisinya, kewajiban hati seperti menjalankan tarekat, mencintai Allah dengan selalu berzikir dengan hati yang terdalam. Dalam kata kurung, ikhlas. Roh letaknya di dalam hati nurani, dan roh adalah daya untuk kekuatan Tuhan yang dimasukkan dalam jasad manusia. Yang terakhir, rasa atau disebut sir, letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus. Jadi di dalam jasad ada hati nurani, di dalam hati nurani ada roh, di dalam roh juga tersebut di tengah-tengahnya ada rasa. Jadi keempat struktur ini saling membantu dalam kegiatan kita masing-masing. Begitu intinya. Yang terpenting ialah jangan jadikan akal sebagai unsur-unsur diri pada seorang muslim, karena akal masih banyak yang perlu dibenahi atau masih belum sempurna, sesuai apa yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat 278 yang bunyinya, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah dengan Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr 27-28. Intinya untuk menuju insan kamil, kita harus melewati beberapa fase, di mana dengan bertakwa serta menempatkan nafsu kita pada nafsu jiwa yang mutmainnah dan tenang, agar iman insan dan insan ikut sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, padanya pun kita tak hanya sekedar percaya, yakin sehingga malaikat dan rasul menjadi suri teladan yang baik. Maksudnya di dalam ayat ini kita harus memiliki jiwa yang tenang dalam melakukan sebuah aspek hal-hal yang baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketika mempunyai jiwa yang tenang, otomatis hati yang paling dalam kita rasakan ini bakal mengikuti jiwa-jiwa yang ada. Jadi jadikanlah jiwa kita ini menjadi jiwa yang suci, sehingga hati pun kita tidak terkotori dengan nama-namanya yang perbuatan buruk. Yang terakhir yaitu, dan sebenarnya pun juga, akal bukanlah unsur manusia tapi pembantu utama dalam berpikir. Itulah alasan yang agar mendapat gelar insan kamil yang dimaksud. Jadi alasan syarat kita untuk mendapat gelar insan kamil ialah menjadikan akal bukan untuk unsur manusia, tapi menjadi pembantu utama dalam berpikir. Misalnya akan melakukan, itulah yang disebutkan kepada orang-orang yang dimana kita sebelum melakukan sebuah hal itu sebenarnya harus berpikir terlebih dahulu secara panjang baru bertindak. Jika seseorang mencintai apa yang ia suka dengan rasa tulus atau ikhlas, maka hawa nafsu yang buruk juga akan hilang seketika dan berusaha menjadi apa yang diinginkan oleh yang ia cintai tersebut. Karena hanya cinta yang suci lah yang membawa seseorang pada jalan yang benar dan bisa sekaligus mengupgrade diri. Pada barisan terakhir ini saya sebutkan dan saya masukkan itu karena sudah jelas bahwa sebuah cinta yang suci, misalnya seseorang cinta kepada seseorang, nah di dalam sebuah cinta yang tulus akan menghasilkan perbuatan yang baik serta perubahan diri untuk menjadi orang-orang atau apa yang ia cintai itu juga suka kepada dirinya gitu. Apalagi ketika di dalam aspek ini juga kita bakal pakai di dalam beribadah, otomatis jiwa yang tenang atau iman insan dan Islam kita bakal sempurna sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang mempunyai predikat insan kamil. Begitulah dari penjelasan ringkasan atau rangkuman yang saya buat dari bab 4 ini. Semoga menjadi landasan kita untuk tetap berpikir dan semoga juga bakal intinya bermanfaat bagi orang lain. Wabillahi taufik walidayah waridha wa inayah. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.